Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pasisoma, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara ya. Saya akan sharing tentang masih di materi di buku saya yang berjudul Seni Hidup Bermuka Tembok. Jadi muka tembok itu kalau dalam bahasa Jawa rai gedek gitu ya, rai gedek gitu ya. Artinya apa? Ya muka tembok aja. Muka tembok itu penting ya jika kita ingin menghadapi, kita ingin menjadi pemenang melawan misalnya kesulitan hidup, misalnya permasalahan ya, dan yang lain sebagainya. Maka di kesempatan kali ini kita akan sharing berbicara tentang jahl basit atau jahl murakab ya. Jadi jahlun basit atau jahlun murakab. Jadi sahabat Suduai ya, martabat seseorang dalam memahami satu pengetahuan itu ada beberapa. Yang pertama itu ketika dia paham ya 100% itu namanya ilmun ya. Ketika dia paham 100% itu namanya ilmun. Ketika dia di bawahnya ya, di bawahnya ilmun itu ada yakin, ada yakin. Di bawahnya yakin itu ada zon ya, zon itu dugaan ya, ya. Di bawahnya zon itu ada syak ya. Di bawahnya syak itu ada waham. Di bawahnya waham ada jahal, ada jahlun. Ada jahlun itu mohon maaf bodoh ya. Jadi ilmun ke ilmun ya. Jadi 100% pengetahuan, dia tahu yang 100%. Kemudian ada yakin, kemudian ada apa namanya zon, kemudian ada syak ya, keraguan, kemudian ada waham, kemudian ada jahal. Berarti yakin itu mendekati ini ya, yakin itu mendekati ilmun ya. Mohon maaf saya revisi ya. Yakin itu mendekati ilmun ya. Jadi ilmun tuh anggap 100%, yakin itu diantara ilmun dengan zon itu apa namanya? Berarti zon itu di atasnya 50% ya. Kemudian ada syak, ragu-ragu. Syak itu pertengahan gitu ya. Ya, ragu-ragu antara ilmun dengan bodoh, dengan jahlun gitu ya. Kemudian yang di bawahnya syak itu ada waham. Waham itu ragu tapi yang dominan nggak tahu gitu ya. Ragu-ragu antara tahu dengan nggak tahu, tapi nggak tahunya lebih tinggi gitu. Kemudian ada jahlun. Jahlun itu yang nggak tahu tapi 100% gitu. Jadi bodoh, yang nggak tahu yang 100% itu jahlun gitu. Jadi itu apa ya, tataran ataupun derajat ya, derajat ketika seseorang memahami sesuatu gitu lah. Sahabat Suduai ya, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu masuk di apa ya, ilmun ya, makanya dia dibilang alim ya, dibilang alim gitu ya. Jadi dia memahami, dia mengerti satu pengetahuan gitu, itu 100%, itu ilmun ya. Kalau kebalikannya itu jahlun. Jahlun itu bodoh ya. Bodoh itu berarti nggak taunya 100% gitu. Kalau saya bilang saya ana jahil gitu ya, saya bodoh gitu, berarti saya nggak tahu, dan saya nggak taunya itu memang benar-benar nggak tahu yang 100% gitu lah. Di sini sahabat Suduai ya, saya ingin kita sedikit kritis ya, melihat bahwa ternyata bodoh itu, jahlun itu juga ada dua macam ya. Yang pertama adalah jahlun basit, yang kedua adalah jahlun murakab ya. Jahlun basit, yang kedua adalah jahlun murakab. Jahlun basit itu apa? Jahlun basit itu gini loh. Jadi kebodohan yang sederhana ya. Jadi kebodohan tuh dalam ini kan materi ini ada di usul fikih ya. Jadi kebodohan itu ada yang basit, ada yang sederhana, ada yang kebodohan yang murakab, kebodohan yang berlipat-lipat ganda gitu, murakab gitu ya. Lah, jahlun basit itu contohnya apa? Contohnya ketika saya tanya gitu ya. Saya ditanya oleh sahabat Suduai. Baikkah, kira-kira 15 tambah 5 tambah 10 tambah 31 tambah 25 tambah 50 gitu ya, itu berapa? Karena saya nggak pinter matematika, seandainya seperti itu ya, maka saya bilang saya nggak tahu, maaf gitu. Atau ketika saya ditanya lah ya, saya ditanya gitu ya, siapakah penemu vaksin
COVID-19 gitu, karena saya nggak tahu, makanya saya bilang saya nggak tahu gitu. Itu jahlun basit. Jadi jahlun basit itu ketika kita tidak memahami sesuatu, ya sudah kita bilang mohon maaf saya nggak paham gitu, titik, udah, itu jahlun basit. Sedangkan jahlun murakab itu apa, sahabat Sudu'ai? Jahlun murakab itu ketika Anda ditanya ataupun saya ditanya, tapi saya keminter gitu loh ya, saya menjawab, jawaban saya tuh ngarang, jawaban saya tuh saya tuh sok tahu, saya tuh sok bener, saya tuh menjawab pertanyaan, semua pertanyaan, tapi saya sok bener, sok tahu gitu ya, padahal jawaban saya itu jelas salah karena saya nggak paham sebenarnya gitu. Jadi koyo yo gitu ya, kalau kata orang Jawa gitu ya. Jadi jahlun murakab, kebodohan yang berlipat ganda, itu ketika kita nggak paham tapi kita pura-pura sok tahu dan kita pura-pura sok pintar, itu jahlun murakab ya. Ketika ditanya gitu ya, 5 tambah 5 berapa ya, dia bilang 5 tambah 5 itu 9, pasti 9 gitu ya, dan itu dia ngeyel, jawabannya ngeyel, padahal dia salah gitu, tapi dia ngeyel dan dia yakin bahwa 5 tambah 5 itu 9 lah. Itu maksud dari jahlun murakab ya, itu adalah maksud dari jahlun murakab. Jadi kebodohan yang berlipat ganda. Sahabat Sudu'ai, betapa banyak kita lihat di keliling kita sekarang ya, banyak sekali ya orang-orang yang sebenarnya masuk dan terjebak di area jahlun murakab, tapi nampaknya dia di martabat ilmun alim ya, atau nampaknya dia di martabat yakin, atau nampaknya dia di martabat zon atau apa namanya waham atau syak gitu ya, yang tadi saya udah jelasin ya. Jadi apa namanya, kita pengetahuan seseorang akan sesuatu itu keraguannya itu ada tingkat-tingkat yang pertengahan antara tahu dengan tidak tahu, ada yang lebih dominan tahu, ada yang lebih dominan tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita lihat di sekeliling kita, sahabat Sudu'ai ya, banyak manusia-manusia itu yang dia itu secara performa ya, secara apa ya, penampilan, secara gaya, secara apapun lah ya, dia nampak sebagai seseorang yang alim ya, dia di martabat yang 100% kelihatannya gitu ya, menguasai sesuatu itu 100%, padahal dia masuk di jahlun murakab ya, di jahlun murakab, di kebodohan yang berlipat ganda gitu. Padahal sahabat Sudu'ai ya, salah satu kunci jika sahabat Sudu'ai mau berkembang, mau maju, mau bergerak, mau sukses, mau menjadi juara dalam kehidupan ini, maka sahabat Sudu'ai harus memposisikan diri bahwa Anda adalah seseorang yang, mohon maaf, bodoh gitu. Kita banyak ya, saya banyak ya melihat bahwa para tokoh-tokoh terkemuka di masa yang lampau ya, misalnya para pemikir-pemikir, filosof-filosof ketika pada masa Yunani, kemudian imam-imam besar gitu ya, ulama-ulama besar di sejarah Islam gitu ya, sejarah perkembangan ya pemikiran Islam, itu saya mendapati banyak sekali di antara mereka yang justru dengan legowo ya, dengan senang, dengan berbangga hati menyampaikan bahwa ana arifu annani la arifu syai'an, misalnya saya paham ya, saya memahami satu hal, bahwa sesungguhnya saya tuh nggak paham apapun gitu ya. Atau seringkali banyak diantara misalnya ketika Imam Syafi'i, ketika imam yang lain ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, seringkali mereka menyatakan bahwa pendapat saya belum tentu benar gitu. Jadi malah kita lihat bahwa orang-orang yang cemerlang di masa mereka justru dengan sangat legowo, dengan sangat tulus ikhlas menyatakan bahwa saya tidak mengerti apapun gitu ya, bahwa pendapat saya bisa jadi salah dan yang lain sebagainya. Maka sahabat Sudu'ai, saya mau kasih resep nih buat sahabat Sudu'ai. Jika sahabat Sudu'ai ingin
ya, menjadi sosok yang pembelajar, ingin menjadi sosok yang sukses di kemudian hari, ingin menjadi sosok yang bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan di kemudian hari, maka posisikan diri Anda sebagai sosok yang jahlun basit. Ya, saya ulangi lagi, posisikan diri Anda, dan saya juga sendiri, ya, saya memposisikan diri saya sendiri juga sebagai sosok yang jahlun basit. Ya, jahlun basit itu apa? Jahlun basit itu bodoh tapi bodohnya sederhana, bukan jahlun murakkab, bukan bodoh yang berlipat ganda gitu, yang apa ya, yang berlipat-lipat gitu, bukan gitu. Ketika Anda, sahabat Suduai, ya, memposisikan sebagai sosok yang jahlun basit, ya, maka Anda itu ibarat gelas kosong. Anda ibarat gelas kosong yang setiap hari itu Anda akan bisa dimasukin air putih. Anda akan siap menerima ilmu pengetahuan. Anda akan siap menerima ilmu dari siapapun tanpa memandang siapa dia. Tanpa memandang dia derajatnya lebih tinggi apa lebih rendah ya dari saya ya. Tanpa memandang dia lebih tua atau lebih muda ya dari saya ya. Gitu. Jadi ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai sosok yang jahlun basit, maka Anda akan bisa terus belajar dari siapapun gitu. Sahabat Suduai, hamparan ilmu ini sangat luas, maka seberapapun kuatnya Anda belajar, Anda harus tetap memposisikan diri Anda sebagai seseorang sosok yang jahlun basit. Ya, walaupun misalnya ya, contohnya saya sendiri gitu ya, saya sudah selesai S3 saya misalnya, tapi saya juga harus memposisikan diri saya menjadi sosok yang jahlun basit. Misalnya sahabat Suduai ada yang melihat tayangan saya ini dan sahabat Suduai ini adalah seorang profesor, maka tetap saja ya, Anda juga harus memposisikan diri Anda menjadi sosok yang jahlun basit. Ya, agar apa? Agar kita semuanya bisa terus menjadi sosok yang pembelajar dan terus menyerap ilmu dari arah manapun. Ya, misalnya sahabat Suduai sebagai seorang pengusaha yang sukses, maka tidak ada salahnya sahabat Suduai memposisikan diri sahabat Suduai menjadi sosok jahlun basit. Agar apa? Agar ilmu yang Anda bisa serap bisa lebih banyak lagi gitu kan. Ya, maka kita bisa menggali samudra pengetahuan dari arah manapun dan dari siapapun gitu. Kemudian sahabat Suduai, ketika kita ya memposisikan menjadi sosok yang jahlun basit, maka kita semuanya akan bisa sangat menghargai orang lain, siapapun dia ya. Jadi kita akan bisa melihat orang lain tidak dalam pandangan kita tuh yang nampak derajatnya saja ya. Bisa jadi kita berhadapan dengan pedagang kaki lima ya, bisa jadi kita setiap hari bertemu dengan, kalau di kantor, dengan office boy ya. Ketika kita merasa bahwa kita sosok yang jahlun basit, maka bisa jadi kita akan bisa menimba ilmu dari office boy ya. Misalnya kita belajar ilmu sabar, belajar ilmu bagaimana dia bisa bertahan dengan ujian-ujian yang dia jalani ya. Kita belajar bagaimana kehidupan dia yang mungkin saja dia pernah di atas kemudian jatuh gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi kita tidak akan merasa pintar sendiri, kita tidak akan merasa paling hebat, dan kita akan bisa lebih tawadhu. Tawadhu itu rendah hati gitu ya, dan kita bisa menghargai orang lain dengan kita memposisikan diri kita menjadi sosok yang jahil tapi basit gitu ya, sosok yang bodoh tapi bodohnya bodoh sederhana gitu ya, bodoh tapi yang bodohnya bodoh yang memang kita sadar kita bodoh gitu ya. Dan kita dengan kesadaran kita bahwa kita ini bodoh, maka kita akan lebih bisa menghargai orang lain ya, terlepas dari status mereka itu apa, dan kita bisa belajar dari banyak orang gitu ya. Jadi ketika sahabat Suduai, misalnya kebalikannya ya, misalnya ketika sahabat Suduai ataupun saya sendiri ya mempunyai sikap jahlun murakkab setitik saja, maka ini akan sangat berbahaya.
Kenapa berbahaya? Karena ini mendekati kesombongan, mendekati kesombongan. Ya, padahal sombong itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah, dan ini sangat dicela. Coba sahabat Sudu'ai cek ayat di Al-Quran, cek di hadis, itu banyak sekali larangan untuk sombong. Ya, di ayat Al-Quran disebutkan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi marhan. Ya, janganlah kamu itu berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan gitu. Di hadis juga, ya, orang-orang yang sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, katanya. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia gitu. Karena apa? Karena dia punya setitik jahlun murakkab gitu ya. Jadi dia bodoh tapi nggak ngerasa bodoh, ngerasa sok pinter gitu ya. Dan ini adalah penyakit yang awal, walaupun penyakitnya kecil, tapi ini nanti akan mempengaruhi mindset, mempengaruhi sikap, mempengaruhi attitude ya, dan yang lain sebagainya, akan banyak yang dipengaruhi gitu ya. Jadi ketika sahabat Sudu'ai, termasuk saya juga, memiliki setitik jahlun murakkab dalam diri kita, maka kita akan cenderung untuk banyak berbicara, omong besar gitu ya, dan kita akan ngomongnya berlebihan juga ya. Kita akan suka apa ya, akan susah ya ketika kita menghargai orang lain gitu ya. Maka sahabat Sudu'ai, saya jadi punya pertanyaan iseng nih ya. Pertanyaan saya iseng, nggak boleh ada yang tersinggung ya gitu ya. Pertanyaan saya ini, ada berapa ya wakil rakyat kita ya yang mempunyai keahlian setara jahlun murakkab ya? Karena banyak sekali di antara mereka yang pandai bersilat lidah, ngeyelan ya, sampai kadang membuat drama yang seakan-akan itu kebenaran, padahal itu adalah kebohongan, padahal itu adalah dasarnya adalah ketidaktahuan gitu. Mereka banyak, tapi tidak semua loh ya, banyak yang tidak pandai bekerja tapi pandai berbicara, pandai meyakinkan sesuatu yang mereka juga sebenarnya tidak ketahui ya. Nggak boleh ada yang tersinggung loh ya. Oke sahabat Sudu'ai, menutup di konten yang saya buat ini, saya ingin lagi-lagi berpesan. Satu pesannya, jangan lupa sesyubah ya, jangan lupa sesyubah ya. Senyum, syukur, bahagia ya. Jangan lupa senyum, syukur, bahagia atas kenikmatan sekecil apapun yang sahabat Sudu'ai telah rasakan. Dan jangan lupa untuk selalu mempertahankan jahlun basit ya. Saya ulangi lagi, jangan lupa untuk selalu mempertahankan jahlun basit dalam diri kita, agar kita bisa menjadi sosok yang pembelajar sampai akhir nanti, sampai akhir usia nanti ya. Kalau kata pepatah itu kan ilma ya, minal mahdi ilal lahdi itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari ketika kita mulai dilahirkan, minal mahdi ilal lahdi, sampai kita kembali kepada Allah di liang lahat nanti. Dan syaratnya kita belajar adalah kita menjadi pribadi yang mendengarkan orang lain, menghargai orang lain, belajar dari siapapun, dan itu butuh satu modal, yaitu jahlun basit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.